Orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Ferdiana Tama, Muhammad Saifuddin, Nasiwa Zahra Indah, Sofiatul Rahma, dan saya sendiri Zahra Aulia Putri. Yang pertama yaitu ada tujuan. Mahasiswa dapat melakukan identifikasi simplisia secara organoleptik, mikroskopik, dan makroskopik, serta mengidentifikasi fragmen-fragmen khas yang ada pada simplisia tersebut. Kemudian ada dasar teori yang akan dibacakan oleh Sofiatul Rahma. Yang kedua yaitu B, dasar teori. Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dikatakan lain. Berupa bahan yang telah dikeringkan, simplisia dibedakan menjadi simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan atau mineral. Simplisia nabati. Simplisia nabati berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Simplisia hewani yaitu simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang belum berupa zat kimia murni. Yang ketiga yaitu simplisia mineral. Simplisia berupa mineral yang belum diolah dan belum berupa zat kimia murni. Identifikasi simplia yang dilakukan secara organoleptik. Organoleptik meliputi pengujian yang dilakukan morfologi, yaitu berdasarkan warna, bau, dan rasa dari simplisia tersebut. 2 yaitu makroskopik, merupakan pengujian yang dilakukan dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca berukuran besar terhadap berbagai organ tanaman yang digunakan untuk simplisia. Yang ketiga yaitu mikroskopik, umumnya meliputi pemeriksaan irisan, bahan atau serbuk, dan pemeriksaan anatomi jaringan itu sendiri. Kemudian ada alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Nasiwa Zahra Indah. Kemudian alat dan bahan. Alat-alatnya yaitu yang pertama mikroskop, yang kedua ada objek dan progress, dan yang ketiga ada pipet tetes. Bahan-bahannya yang pertama simplisia tumbuhan buah zuma, Umbellifolia long atau daun jati Belanda. Yang kedua ada simplisia batang sapa signu atau kayu secang, Cinnamomum cortex atau kayu manis. Yang ketiga ada simplisia dari buah yang berupa potongan dari rimpang, temulawak, jahe, cengkeh, dan lada hitam. Kemudian ada cara kerja yang akan dibacakan oleh Muhammad Saifuddin Zuhri. Simplisia secara organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik. 2. Siapkan mikroskop. 3. Buatlah preparat dengan meletakkan serbuk simplisia yang akan diamati. 4. Letakkan bagian tersebut pada objek gelas dan tetesi air sedikit menggunakan pipet. 5. Tutup dengan cover gelas. 6. Amati di bawah mikroskop. 7. Gambarlah hasil pengamatan dan beri keterangan.
Klasifikasi buah jumaul umicola lam atau daun jati Belanda. Kingdom, lantai, definisi. Magnoliphyta, subdefinisi. Angiospermae, kelas. Dicotyledoneae, subkelas. Magnoliopsida, ordo. Malvales, family. Terguiliaceae, genus. Buah juma, spesies. Buah juma ulmifolia lam. Sapan ligum atau kayu secang. Kingdom, lantai, definisi. Spermatophyta, sub definisi. Angiospermae, kelas. Dicotyledoneae, subkelas. Amipetae, ordo Rosales, family Caesalpiniaceae, genus Caesalpinia, spesies Caesalpinia, sapan L. Cinnamomycortex atau kayu manis. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Magnolidae, ordo Laurales, famili Raulaceae, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum burmani. Curcuma canthoriza atau temulawak. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, subkelas Magnolimidae, ordo Zingiber, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma canthoriza. Kemudian Zingiber oxyginale atau jahe. Kingdom Plantae, divisi Viridiplantae, subdivisi Tracheophyta, kelas Spermatophyta, subkelas Magnoliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingibirmil, spesies Zingiber ovivinale raskoe. Syzygium aromaticum atau cengkeh. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, subkelas Ceripetalae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium aromaticum L. Selanjutnya yaitu identifikasi simplicia. Yang pertama yaitu simplicia daun jati Belanda. Secara makroskopik, daun tunggal bentuk bundar telur sampai lancet, panjang helai daun 4 cm sampai 23 cm dengan lebar 2 cm sampai 10 cm. Ujung daun meruncing, pinggir daun bergigi, permukaan daun kasar, panjang tangkai 5 mm sampai 25 mm, warna hijau kecoklatan sampai coklat hijau. Berikut ini gambar di dalam mikroskop yang ada dalam mikroskop. Secara mikroskopik,
rambut penutup dan rambut penutup bentuk bintang. Nah, bentuk bintang. Yang kedua, epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan palisade, bunga karang, stomata, berkas pembuluh, sklerenkim dan kalsium oksalat. Sel lendir atau saluran lendir. Secara organoleptik berwarna hijau, lebih bergerigi, runcing-runcing, bunga berupa mayang dan berbau wangi, permukaan daun kasar, tulang daun menyirik. Selanjutnya yaitu kayu secang. Secara makroskopik, tinggi tumbuhan sampai 10 meter, bentuk duri, bengkok dan tersebar. Daun majemuk panjang 25 cm sampai 40 cm. Batang berwarna coklat oranye berserat. Secara mikroskopik dapat dilihat serabut silem dan pembuluh kayu. Secara organoleptik, serbuk merah hingga kecoklatan hingga berbau serta agak pelat. Oke, yang selanjutnya yaitu Simplicia kayu manis. Secara makroskopik, kulit kayu berwarna coklat kemerahan dan biasanya menggulung dengan tinggi 5 mm sampai 15 mm. Helaian daun berbentuk lonjong. Oke, secara mikroskopik, jaringan yang teramati yaitu sel batu, serabut, sklerenkim, dan sel hablur kalsium oksalat. Secara organoleptik, warna coklat kemerahan, bau khas aromatik, rasa agak manis, rasa tidak berasa. Oke, yang selanjutnya yaitu Simplicia temulawak. Secara mikroskopik, kuning pucat pada bagian dalam, coklat muda pada bagian luar, bentuknya bulat dan agak besar. Oke, secara mikroskopik, ciri khas anatomi jaringan ini yaitu adanya serabut sklerenkim dan rambut penutup. Namun, anatomi yang dapat diamati oleh praktikan diikuti serabut sklerenkim, rambut penutup, berkas pembuluh, dan butir pati. Ini gambarnya. Secara organoleptik, kuning muda kecoklatan, bau sedikit menyengat, rasanya pahit. Oke, yang selanjutnya yaitu Simplicia jahe. Secara makroskopik, warna kuning pucat pada bagian dalam dan berserat, coklat pucat pada bagian luar, bentuknya bulat agak lonjong. Secara makroskopik, anatomi jaringan ini mempunyai ciri struktur, pembuluh kayu dan berkas pembuluh. Anatomi yang dapat diamati yaitu butir mati, serabut, parenkim, dengan sel ekspresi berkas pembuluh. Ini untuk gambarnya. Secara organoleptik, warna coklat muda dengan bau aromatik dan rasa pedas. Yang selanjutnya yaitu Simplicia ceket. Secara makroskopik, bunga berbentuk silinder dengan ujung tajam dan ujung yang lain terdapat kelopak berwarna coklat tua. Secara makroskopik, anatomi jaringan yang teramati yaitu serabut sklerenkim, kalsium oksalat, sel batu, dan sklereja. Contoh gambarnya seperti ini. Secara organoleptik, warna coklat muda, bau khas aromatik, rasa tidak berasa. Untuk kesimpulannya, farmakognosi merupakan pengenalan ciri atau karakteristik obat yang berasal dari bahan alam. Farmakognosi mencakup seni dan pengetahuan obat dari alam yang meliputi tanaman, hewan, organisme, dan mineral. Perkembangan farmakognosi saat ini sudah melibatkan hasil pencarian atau ekstrak yang tentu akan sulit dilakukan
identifikasi zat aktif jika hanya mengandalkan mata. Dengan demikian, cara identifikasi juga semakin berkembang dengan menggunakan alat-alat cara kimia dan fisika. Adapun beberapa parameter yang dilakukan sebagai standar mutu tanaman meliputi pemeriksaan organoleptis, pengamatan terhadap morfologi dan anatomi, serta identifikasi kandungan kimia. Berdasarkan hal tersebut, untuk pengamatan morfologi dilakukan dengan mengamati bentuk fisik dan simplisia, yaitu ukuran, warna, dan bentuk simplisia, dan merupakan salah satu cara dalam memperkenalkan tanaman karena mengingat tanaman yang sama belum tentu mempunyai bentuk morfologi yang sama pula. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa uji mikroskopik dilakukan dengan mikroskop yang derajat pembesarannya sesuai dengan keperluan. Pemeriksaan anatomi serbuk dari suatu simplisia memiliki karakteristik tersendiri dan merupakan pemeriksaan spesifik suatu simplisia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.